Anda perlu catat baik-baik. Pada saat tembakan datang bertubi-tubi, termasuk ke mobil komando yang saya ada di dalamnya, itu saya di atas mobil komando, di belakang saya ini banyak kiai. Ada Kiai Haji Fakhrul Razi Ishaq, saudara. Kemudian ada lagi Kiai Habib Hamid bin Zain Al-Attas. Kemudian ada lagi Ustadz Syekh Ali Jabir. Kemudian ada lagi Habib Umar bin Syahab. Kemudian ada kiai-kiai yang lainnya, termasuk Kiai Haji Abu Hanifah, saudara, dan lain sebagainya. Ini kita di mobil komando, ulama, habaib dan kiai semua, saudara. Itu dihujani dengan gas air mata, saudara, terus menjadi incaran, terus, saudara. Dan satu persatu kawan-kawan kita tumbang, saudara. Kiai Haji Fakhrul Razi tumbang, pingsan, dibawa oleh laskar, saudara, diselamatkan. Syekh Ali Jabir tumbang, pingsan, dibawa, saudara. Dan saya memohon kepada Allah ketika itu, ya Rabb, saya udah nggak kuat. Saya ini tidak sekuat mereka, saudara. Saya tidak kuat. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin saya yang tumbang pertama kali, saudara. Nggak kuat, mata perih, berlinang air mata, saudara. Hidung perih, keluar semua lendir cairan dari hidung, saudara. Kulit ini panas, kebakar akibat gas air mata, saudara. Kemudian napas mulai sesek, perut mual, saudara. Perut mual, banyak yang muntah, saudara. Saya hanya minta kepada Allah, ya Qawi, wahai yang maha kuat, kau ini kuatkan aku. Kenapa saya mohon, saudara? Sebab kalau sampai semua kiai tumbang, saya juga tumbang. Ini di belakang saya masih ada 3 laskar yang bertahan, saudara. Kalau saya tumbang, mic-nya diambil laskar, kira-kira apa yang terjadi? Saya bisa bayangkan itu, saudara. Kalau saya pingsan, laskar pegang mic terus mengatakan, Habib Rizik mati, serbu. Kira-kira bagaimana, saudara? Itu malam akan terjadi pertumpahan darah. Maka itu saya minta kepada Allah, pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Semua mik-mik komando saya ambil. Nggak boleh jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, saudara. Tetap bertahan, bertahan. Bahkan kami pimpin umat Islam untuk membaca doa biar Allah selamatkan kita semua. Dan alhamdulillah, Allah menyelamatkan kita semua, saudara. Ada yang menarik, saudara. Begitu tembakan bertubi-tubi datang, Panglima TNI dan Kapolri, saudara, itu menggunakan speaker masjid depan istana. Itu yang daya suaranya lebih besar 10 kali lipat daripada speaker kita, saudara. Itu dikatakan oleh Pak Jenderal, saya Jenderal Tito Karnavian, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, menginstruksikan kepada seluruh pasukan, stop tembakan, stop tembakan. Nggak berhenti tembakan, saudara. Ngomong lagi sekali dia, sekali lagi, stop tembakan, stop. Pasukan nggak berhenti nembak, saudara. Saya paling depan, saya lihat, saya dengar itu suara kenceng di telinga saya, saudara. Sampai 3 kali, stop tembakan, stop tembakan, stop. Pasukan memberondong para peserta aksi bela Islam, saudara. Sampai akhirnya Panglima TNI mengambil alih. Langsung dia pegang speaker, dia katakan, dia pegang mic, saudara, dia katakan, saya Jenderal Gatot Nurmantio, Panglima Tentara Nasional Indonesia, menginstruksikan kepada seluruh pasukan, hentikan tembakan, hentikan tembakan. Kita bersaudara, jangan menembaki rakyat, hentikan tembakan, tetap pasukan nembak, saudara. Insya Allah. Artinya apa? Artinya ada komando lain, saudara. Jadi kalau Kapolri dan Panglima TNI sudah tidak mempan, berarti ada yang pegang komando orang lain. Jadi berarti yang disusupi bukan kita, aparat yang disusupi, saudara. Betul? Begitu tembakan masih banyak, 2 panglima ini, saudara, putus asa, nggak berhenti. Saya langsung teriak, saudara, lewat mic, lewat speaker yang kita punya. Hei tentara, hei polisi, hei pasukan, stop. Kau jangan tembaki rakyat. Kau dengar itu panglimamu, komandanmu, jenderalmu sudah menginstruksikan. Kalau kalian masih menembak, berarti kalian disusupi. Awas penyusup di tentara, awas penyusup di polisi. Begitu dibilang ada penyusup, berhenti itu tembakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, saudara.
Begitu mulai berhenti, Menko Polhukam keluar dari istana meminta untuk ketemu saya, saudara. Saya masih di mobil komando. Dia dikawal oleh beberapa pengawal dan ada Menteri Agama yang ikut, saudara, dengan salah seorang doktor, saudara, dari Al-Irsyad, namanya Dr. Hilmi Maskati. Begitu mereka maju, mereka ingin menemui saya di mobil komando, saudara. Tiba-tiba apa yang terjadi, saudara? Ada gas air mata selongsongnya yang meledak dengan keras depan Menko Polhukam. Saya dengar dari mobil, belagar, saudara, meledak. Setelah itu keluar serbuk-serbuk gas air mata. Gas air mata itu bukan gas, saudara, itu serbuk putih halus. Cuma namanya saja gas air mata. Dia serbuk. Dia kalau kena masuk ke mata perih, masuk ke hidung, kita nggak bisa napas, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi? Menteri Agama terpelanting, pingsan, digotong oleh laskar dan dibawa ke mobil komando. Kita letakkan di bawah, kita selamatkan. Dr. Hilmi juga terpental dan pingsan, saudara, dibawa oleh laskar, diselamatkan. Dan Pak Wiranto juga terpental, saudara, sempoyongan diselamatkan oleh prajuritnya untuk dibawa ke istana. Ternyata Allah nggak mau saya ketemu dia, saudara. Alhamdulillah. Dan berdasarkan saksi mata, saudara, begitu bertubi-tubi itu gas air mata, tiba-tiba ada angin membawa serbuk itu ke arah aparat, saudara. Sampai Pangdam ikut kena, saudara, jatuh, nyungsep. Kapolda juga kena, saudara. Semuanya Allah kembalikan itu semua asap kepada mereka. Takbir. Saya tanya semua, saudara, saya tanya semua, ini bantuan siapa? Pertolongan siapa? Anugerah siapa? Karunia siapa? Siapa yang maha besar? Takbir. 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 Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak?